就凝练出了第一丝灵力，我区区灵动境就够了。那玉灵阳之战，老爹，你可别手下留情。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan series Donghua The Great Ruler. Pada episode kemarin, para anggota cabang barat kembali menyerang para murid dari cabang timur. Meskipun mereka berada di bawah naungan akademi yang sama, tapi tetap saja ada perselisihan di antara mereka, terutama murid-murid dari cabang barat. Muchen yang mengetahui teman-temannya diserang bergegas pergi ke sana untuk membantu mereka. Dan dengan kekuatannya itu, dengan sangat mudah Muchen mengalahkan mereka. Bahkan Denny memancing Liu Yang peringkat 1 kelas bumi cabang barat. Sayangnya mereka tidak sempat bertarung karena Master Mo tiba untuk menghentikan perkelahian mereka. Tapi meskipun begitu, Liu Yang tidak menyerah dan akan membalas Muchen di ujian nanti. Setelah semua masalah ini, kita lalu dibawa ke wilayahmu, yang mana pemimpin keluarga sedang dibikin pusing karena akibat serangan keluarga Liu telah membuat begitu banyak pasukan mereka mati. Joy berharap agar bisa membalas serangan wilayah Liu. Sayangnya, Mo Feng merasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan balik. Apalagi dia tahu Liu Jingshan yang adalah tetua wilayah Liu berhasil membantai semua wilayah di Beiling. Bahkan keluarga Liu hampir menjadi penguasa Beiling. Dengan kemampuan mereka sekarang akan sangat sulit untuk bersaing dengan keluarga Liu. Zoya tidak menyerah, apalagi mereka semua tahu Liu Xiangtan yang ada penguasa wilayah Liu memiliki kekuatan yang sama dengan Mo Feng. Namun meskipun begitu, Mo Feng tetap tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Ia pun menanyakan perkembangan dari Muchen. Zoya memberitahu betapa giatnya dia dalam berlatih. Mo Feng paham dan apapun yang terjadi kepada putranya, dia itu akan tetap percaya kepadanya. Tidak begitu lama mereka pun mendengar suara dari Muchen, yang mana dia itu telah kembali ke wilayahmu. Melihat kedatangannya membuat mereka senang, apalagi sudah cukup lama mereka tidak bertemu. Joy menanyakan keadaan dan perkembangan dari keponakannya. Mengetahui Muchen berada di ranah spiritual movement tahap awal membuat mereka cukup terkejut. Mo Feng pun memuji kehebatan dari anaknya itu. Tapi Muchen sedikit khawatir karena dalam ujian nanti dirinya sudah menerima tantangan dari Liu Yang. Untuk menghadapinya itu, setidaknya Muchen harus secepat mungkin berlatih teknik spiritual. Mendengar namanya membuat Joy kesal, karena keluarga Liu selalu saja membuat masalah di mana-mana. Mo Feng menenangkan adiknya itu karena dia tahu Akademi Beiling tidak akan mungkin berpihak kepada siapapun. Tapi dia tahu Liu Xiantian pasti ingin memanfaatkan ujian akademi untuk memperluas wilayahnya. Mo Feng tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, karena yang lebih penting adalah membantu Muchen memilih teknik spiritual. Joy diminta untuk menjaga keamanan wilayahmu selama anaknya berlatih. 好，没修炼灵诀，恐怕会有。这柳家没一个好玩意儿。难道柳青天当务之急还是我先带？是，余主。Mo Feng membawanya ke ruangan rahasia teknik spiritual. Tak begitu lama mereka pun tiba. Mo Feng meminta anaknya untuk memilih apapun yang dirinya sukai. Sambil lihat-lihat, Mo Feng pun menjelaskan bahwa teknik spiritual terbagi menjadi teknik hukum, serangan, pertahanan, dan yang lainnya. Dan di dalam teknik itu juga terbagi menjadi 3 level, yakni level dewa, level roh, dan level umum. Tidak berhenti begitu saja, di dalamnya juga terbagi menjadi kelas tinggi, menengah, dan juga rendah. Setelah melihat kesana kemari, Muchen tertarik dengan satu teknik, yaitu adalah naga api. Dia tidak menduga ayahnya juga memiliki teknik spiritual kelas rendah. Meskipun tergolong rendah, tapi untuk mendapatkannya, Mo Feng harus mempertaruhkan nyawanya. Apalagi dia juga menerapkan teknik naga api kepada dirinya. Namun Muchen tidak terlalu mendengarkan hal itu, karena dia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Secara perlahan, Muchen pun mulai mendekati suara itu. Dan ketika dia berada di dekatnya, suara ibunya pun muncul. Hal itu sempat membuat Muchen terkejut. 这卷灵诀，我所修炼的便是这炎龙。 Walaupun begitu, Muchen tetap tertarik untuk mengambil teknik spiritual ini, yang mana itu adalah seni pagoda agung. Ia mencoba menanyakan hal ini kepada ayahnya. Tapi sayangnya Mo Feng tidak begitu tahu teknik spiritual ini berada di tingkat dan kelas apa. Ia pun berharap agar putranya bisa memilih hal yang lain.
Namun, Mu Chen tetap akan memilih teknik itu, karena entah mengapa seakan-akan dia ditakdirkan untuk berlatih teknik pagoda agung. Mu Feng paham, dan karena Mu Chen sudah memilihnya, jadi dia tidak bisa melarang putranya. Hal itu sempat mengingatkan Mu Feng kepada istrinya, karena anak mereka sangat mirip sepertinya. Mendengar hal itu membuat Mu Chen penasaran, Yama ternyata seni pagoda agung adalah peninggalan dari ibunya. Bahkan dulu ia berpesan jika Mu Chen tidak memilih teknik itu, maka teknik itu akan tetap berada di sana. Namun siapa sangka Mu Chen memilih teknik itu. Mu Chen ingin tahu di manakah ibunya sekarang. Tapi Mu Feng tidak bisa menjelaskan karena hal itu sangatlah berbahaya. Mu Chen merasa sedih karena ia berpikir semua ini pasti adalah kesalahannya. Untung saja sebagai ayah, Mu Feng selalu menyemangati anaknya. Dia bisa menjamin bahwa ibunya itu selalu menyayanginya. Andai saja Mu Feng ini lebih berguna lagi, mungkin istrinya masih bisa bersama mereka. Mu Chen tahu betul betapa rindunya ayahnya itu kepada ibunya. Mu Chen pun berjanji suatu hari nanti dirinya akan menemukan keberadaan ibunya, agar mereka bisa kembali berkumpul. Berhubung Mu Chen sudah memilih seni pagoda agung, jadi dia berharap agar anaknya bisa berlatih dengan baik. Apalagi teknik yang ditinggalkan oleh ibunya bukanlah teknik sembarangan. Mungkin cepat atau lambat Mu Chen akan mengetahui apa yang dirinya katakan. Mu Chen paham dan dia mulai berlatih seni pagoda agung. 也很想娘吧？会找到娘，让我们一家团聚。你既然选品，等你修炼，就凝练出了第一丝灵力。 Di dalam lautan Qi-nya, Mu Chen tidak menduga energi spiritualnya akan selancar ini. Namun tak berselang lama, dia pun mulai menyadari energi ini ingin mendominasi dirinya. Namun Mu Chen tidak ingin menyerah dan mencoba untuk melawan. Meskipun hal itu cukup sulit. Tapi jika ingin menjadi lebih kuat, dirinya itu harus bisa mengatasi semua ini. Apalagi Mu Chen memiliki janji kepada ayahnya dan Luo Li. Di sisi lain, Liu Yang mendapatkan sebuah mutiara dari ayahnya. Ia pun penasaran mengapa ayah mereka memberikan hal itu kepadanya. Liu Mubai meminta Liu Yang untuk tidak khawatir, karena bagaimanapun Mu Chen hanyalah murid biasa. Jadi mereka tidak perlu sampai menggunakan mutiara peledak. Walaupun begitu, ia tetap berharap adiknya bisa mengalahkan Mu Chen. Hal itu dilakukan agar semua alam Bailing tahu keluarga Liu adalah calon penguasa alam Bailing. Karena adiknya sudah paham, Liu Mubai memintanya untuk menyimpan mutiara itu sebagai pilihan terakhir. Xinolu kembali kepada Mu Chen. Dia itu mulai memahami seni pagoda agung, karena teknik ini terdiri dari beberapa tahap pondasi. Walaupun baru sedikit menguasainya, Mu Chen sudah bisa merasakan tahap pondasi itu. Tidak itu saja, dia juga bisa merasakan dominasi energi spiritual. Ia tidak menduga teknik pemberian dari ibunya akan sehebat itu. Tak begitu lama, Joey dan Mu Feng pun tiba. Mereka merasa yakin latihan Mu Chen dalam beberapa hari ini berjalan dengan baik. Berhubung besok dia itu akan kembali ke Bailing, jadi Mu Feng berharap anaknya bisa menang dalam ujian nanti dan bisa masuk ke kelas surgawi Akademi Bailing. Dengan begitu, Mu Chen akan berhak merebutkan kuota di 5 akademi besar. Mu Chen sangat yakin bisa mendapatkan kuota itu. Joey juga percaya dengan kemampuan dari keponakannya. Pasti dia itu bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Tapi Mu Feng merasa anaknya ini masih memiliki sedikit kekurangan. Jadi ia pun mengajak putranya untuk bertarung dengan dirinya. Karena dengan adanya pertarungan, Mu Chen baru bisa memahami cara menggunakan teknik spiritualnya. Mu Chen tidak ingin bertarung karena perbedaan kekuatan di antara mereka sangatlah jauh. Meskipun begitu, ayahnya meminta untuk tidak khawatir. Karena bukan dia yang Mu Chen lawan, melainkan kekuatannya. Tadi juga Mu Feng mengeluarkan burung naga api untuk menguji kekuatan anaknya. Ia juga meminta untuk tidak khawatir karena kekuatan burung naga sudah dia tekan menjadi sama seperti Mu Chen. Jadi jika dia bisa bertahan dari serangan burung itu, maka ayahnya bisa menjamin kemenangan Mu Chen terhadap Liu Yang. Mu Chen paham dan meminta ayahnya untuk tidak menahan diri. 单靠灵气击碎石头，我区区灵动境就够了。那玉龙阳之战，老爹，你可别手下留情。那就开始吧。 Dalam pertarungan, Mu Chen cukup terkejut karena burung ini memiliki kecepatan yang sangat cepat. Pantas saja ayahnya yakin Mu Chen tidak bisa bertahan dari 3 serangan burung itu. Mu Chen mulai memuji kekuatan dari si burung. Karena meskipun kekuatannya sudah dibatasi, namun tetap saja masih merepotkan dirinya. Wajar saja mengapa roh hewan spiritual sangat kuat. Mu Feng kembali melancarkan serangannya dan itu adalah serangan ketiga.
没必要把小突破这筑基的门。 Melihat Munchen masih mampu menahan, membuat Mu Feng kembali meningkatkan serangannya. Hal itu membuat Zhao terkejut, tapi ini adalah tindakan yang tepat. Karena di dalam pertarungan sesungguhnya, musuh tidak akan berbelas kasihan. Meskipun Munchen tahu kekuatan burung ini semakin meningkat, tapi dia tidak ingin menyerah. Ia pun memanfaatkan hal itu untuk menjadikan dirinya lebih kuat lagi, dengan menembus tahap pondasi. Keberhasilan Munchen membuat mereka terkejut. Karena tidak hanya mampu bertahan, tapi dia itu berhasil memberikan perlawanan. Mu Feng dan Joy akhirnya menyadari dalam pertarungan tadi, Munchen bertambah kuat lagi. Apalagi bisa terlihat seni pagoda agungnya mulai kembali berkembang. Ia yakin dalam pertarungan tadi, Munchen sudah mendapatkan pencerahan. Zeno berpindah ke arena ujian Akademi Beiling. Beberapa murid sedang menunggu kedatangan dari Munchen. Tidak hanya mereka, tapi Liu Yang juga penasaran kemana bocah itu dan menduga dia pasti takut akan dipermalukan oleh dirinya. Perkataan itu benar-benar membuat Xian'er kesal, tapi ia juga penasaran mengapa Munchen tidak kunjung tiba, karena ujian akan segera dimulai. Tak begitu lama, para murid dibuat kagum karena Liu Mubai juga datang ke ujian ini. Mereka yakin tujuannya kemari pasti ingin memberikan semangat kepada Liu Yang. Beberapa saat kemudian, Dekan Xiao dan para master pun tiba. Meskipun sudah banyak yang tahu tentang peraturan di ujian ini, tapi Dekan Xiao akan kembali menjelaskan. Yang mana mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang lawan. Jadi karena itulah mereka harus bertindak dengan sangat pintar untuk bisa memilih musuh yang layak untuk mereka hadapi. Dalam ujian ini juga tidak diperbolehkan adanya penghabisan. Setelah menjelaskan peraturan, ujian akademi pun dimulai. Mendengar hal ini semakin membuat Xian'er kebingungan karena Munchen tidak kunjung datang. Ia pun penasaran sebenarnya apa yang telah terjadi. Tanpa berlama-lama, Liu Yang pun maju ke arena, yang mana dia tentu saja ingin menantang Munchen. Karena Munchen tidak kunjung tiba, jadi Tan akan maju terlebih dahulu, supaya bisa mengulur waktu. Jadi jika Liu Yang ingin menantang Munchen, dia itu harus mengalahkan dirinya. Meskipun Tan sadar kekuatannya jauh berada di bawah Liu Yang. Liu Yang tetap saja tertawa karena bagaimana bisa ada murid lemah yang menantang dirinya. Hal itu cukup membuat Tan kesal dan mengeluarkan kekuatannya, yang ternyata Dennis sudah berada di ranah spiritual movement. Hal itu sempat membuat semua murid terkejut. Tapi Liu Yang sama sekali tidak takut karena bagaimanapun kekuatannya masih berada di bawah dirinya. Ia pun meminta Tan untuk segera maju supaya dirinya bisa memberikan pelajaran. Pada saat juga, pertarungan pun terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu memang benar bahwa Tan sama sekali bukanlah tandingan Liu Yang. Tapi meskipun begitu, dia tidaklah begitu peduli dan akan tetap berjuang. Bahkan tanpa diduga, dia sampai membuat Liu Yang kesulitan. Para murid lainnya memuji kemampuan dari Tan yang bisa bersaing dengan Liu Yang. Mereka yakin kemampuan murid cabang timur mulai bisa bersaing dengan cabang barat. Sayangnya, meskipun Tan sudah mengeluarkan semua kemampuannya, tapi tetap saja Liu Yang bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan. Kini, giliran dialah yang menjadi samsak hidup. Para murid cabang barat pun mulai mentertawakannya. Karena tidak mungkin bagi Tan bisa mengalahkan nomor 1 dari kelas bumi cabang barat. Liu Yang meminta dia untuk tidak terlalu percaya diri karena kekuatannya masih sangatlah lemah. Dan tidak ada niatan untuk menyerah sebelum Munchen datang kemari. Jadi dia pun kembali melancarkan serangan. Meskipun sudah babak belur, Tan tidak kunjung menyerah. Bahkan beberapa kali pun Liu Yang melancarkan serangan, Tan tetap bertahan. Xian'er pun memintanya untuk segera menyerah, namun sayangnya ia itu masih ingin bertahan. Hal itu pun semakin membuat Liu Yang kesal, karena tidak hanya bertahan saja, namun Tan terus saja mengejek dirinya. Mereka pun penasaran mengapa Tan tidak kunjung menyerah, padahal sudah jelas kemampuan Liu Yang jauh berada di atasnya. Karena Tan tidak kunjung menyerah, jadi Liu Yang pun ingin kembali menyerangnya. Untung saja Munchen tiba pada saat itu juga. Nah, sayang sekali bagian hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir.
Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.